nongkrong gitu, tahu dibukin, dipukul-pukulin. Akhirnya kan jadi rame, ribut, macet. Masa juga nanti kalau kita lepas sendiri tiba-tiba bawa temennya lagi, dia melanjutkan lagi kegiatannya. Oh iya. Kalau kita ketemu dengan orang tuanya kan biasanya langsung ada efek jerahnya. Hai guys, welcome to our podcast Kopi Sekolah, ngopi sambil cerita bareng anak sekolah. Bareng gue Jenis dan sebelah gue ada Nada, kacamata miring. udah punya stage name ya. Enggak dong, masa enggak? Di episode kali ini, di episode ketiga ini kita bakalan kedatangan tamu yang spesial karena dia spesial. Iya tuh, spesial tambah spesial jadi istimewa guys. Tapi kalau mau di rewind ya, dia nih, lu inget gak sih kalau misalnya kita tuh pas upacara 17-an kita pernah dilatih nih sama bapak-bapak ini. Oh iya bener banget ya, waktu itu kita nih sekelas ya, kelas 10 itu ada pelaksanaan upacara 17-an, pengibaran bendera merah putih ya. Betul Nah, banget. jadi di situ kita itu dilatih sama bapak-bapak ini berlatih paskibra guys. Betul sekali. Penasaran kan? Penasaran gak sih? Penasaran kan? Penasaran kan? Kita panggil aja gak sih? Kita panggil Bapak Babinsa. Silakan. Halo. Halo, Halo Pak. Oke. Sehat? Silakan duduk. Puji Tuhan, sehat-sehat Pak. Ya. Wis. Siap ya, siap banget nih. Deg-degan tau gak sih? Deg-degan mau nanya pertanyaan kayak jadi deg-degan. Bapak boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Oke. Nama saya Kosaroyo, pangkat saya Sersan Kepala. Saya berdinas di Koramil Pulau Gadung, jabatan saya Babinsa Kelurahan Kayu Putih. Wah. Oke, satunya lagi nih bapaknya namanya siapa? Baik. Nama saya Ipung, pangkat saya Sersan 2. Saya pendamping Bapak Eko Saroyo, Babinsa 2, Kelurahan Kayu Putih. Oke. Gimana guys, luar biasa kan bintang tamu kita kali ini. Nah, sebelum kita memulai podcast lebih lanjut dan lebih dalam lagi nih Pak, karena podcast kita namanya Kopi Sekolah, jadi kita harus seruput dulu nih kopinya Pak. Oke. Oke, ini namanya Putar, pembukaan ya. Putarnya dong. Pegang gelasnya, cium dulu nih Pak. Seruput deh. Mantap ini. Harus ada itu ya. Harus ada gitu biar mantap gitu. Ini aku boleh tanya pertama dulu nggak sih? Iya. Babinsa tuh kepanjangan dari apa? Siapa nih yang tanya nih? Ya ditanya saya atau Pak Ibu nih? Boleh Pak Eko, Oke. Pak Eko duluan. Babinsa itu adalah singkatan dari Bintara Pembina Desa. Jadi kami bertugasnya di kelurahan. Oke. Ini Pak, karena kita undang Bapak ke sini kan kita udah nyiapin beberapa pertanyaan nih. Iya. Jadi Betul. langsung aja kita masuk ke topik pertama. Oke, di topik pertama itu tentang pengalaman mengatasi kenakalan remaja nih Pak. Ya. Jadi langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Seperti apa pengalaman bapak-bapak sekalian saat menghadapi anak-anak yang melakukan kenakalan remaja? Gimana tuh? Kalau kenakalan remaja itu pun banyak ya, jadi ya. Iya. Mungkin contohnya kalau yang biasa kami hadapi itu tawuran yang biasa terjadi di wilayah kita, ada beberapa kali tawuran, lalu anak yang balap-balapan motor. Nah itu agak juga, dan juga hanya nongkrong-nongkrong nih, kadang di atas sampai jam 10 malam, ya sambil hal-hal yang negatif lah. Jadi kurang lebih yang kenakalan itu seperti itu. Iya. Terus mengatasinya juga nanti berbeda-beda sih modelnya. Wow.
Karena setiap anak itu beda-beda ya Pak ya? Iya betul. Setiap anak beda juga cara mengatasinya juga beda sih. Cuma kalau hanya nongkrong aja paling kita datang, kita arahkan, kita kasih tahu jangan nongkrong di atas tengah malam. Karena itu kalau sudah tengah malam rawan terjadinya kriminal itu. Makanya paling kita suruh pulang kalau sudah jam segitu. Ya itu aja sih, kalau yang tawuran paling ya kita bawa, kita edukasi, kita kasih pembinaan bahwasanya hal yang tersebut tidak baik. Saya juga kita koordinasi juga dengan unsur kepolisian atau Babin Kamtimas dan juga dari kelurahan. Oh iya, jadi menurut Bapak nih, tawuran itu tuh terjadinya tuh karena apa ya? Kenapa bisa sampai mereka tuh ada di tempat terus tiba-tiba perang gitu? Itu kenapa Pak? Kalau saya sih kayaknya untuk gengsi-gengsian aja sih. Gengsi-gengsian ya kebanyakan ya? Mungkin mau dibilang hebat lah gitu. Jadi mungkin kumpul-kumpul, ayo ke sana sini. Ya, janjian. Padahal sebenarnya banyak juga ikut-ikut aja. Sebenarnya kayaknya kalau dibilang yang ngajak 1, 2, 3 orang, tapi yang lainnya jadi ikut-ikutan aja. Oh, aku mau tanya nih buat Pak Ipong nih, ada nggak sih Pak kayak misalnya Bapak menangani kenakalan tapi kocak, lucu gitu lah, ada nggak ya? Ada sih, kadang kita suruh kalau lihat kasusnya ya, kalau cuman kasus-kasus nongkrong terus sampai malam itu paling nyanyi, paling gitu aja, paling Cuman buat ngegang. ngucapin Pancasila gitu aja paling. Kalau yang parah-parah ya kita bawa. Oh, berarti Jadi- ingat yang nongkrong-nongkrong itu cuma buat galau-galauan doang. Iya. Ya, jadi kalau yang lucu saya pernah tuh jadi nongkrong ya sambil minum tuh di pinggir Waduk Ria Rio. Tahu kan Waduk Ria Rio? Aduh, siapa nih ya? Siapa Enggak. ayo yang suka Enggak, galau? Di Taman Ria Rio. Waduh parah. Jadi nongkrong saya tanya kamu kenapa kumpul? Saya galau Pak, galau kenapa? Diputusin cewek saya Pak. Waduh. Gak keren banget kamu, saya bilang galaunya. Udah galau ya? Udah galau minum di Rio lagi. Aduh. Ya, kalau yang begitu paling kita kasih arahan, kita sita minumannya, kita buang, lalu kita nasihati ya supaya di rumah aja lah. Kalau udah jam 10-an malam nongkrongnya di rumah aja. Iya, iya. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa dikerjain lebih bagus gitu. Iya. Yang positif lagi lah. Iya sih. Olahraga contohnya gitu. Olahraga, jangan kan olahraga Pak. Kita harus banyak kerjain PR Pak. Ya. Kita juga sibuk, ya, kesibukan banget. Oke. Terus kalau misalnya ada nih yang lagi galau tengah malam. Ada nggak sih Pak yang galau itu terlalu apa ya namanya ya? Mengarah ke tindakan kriminal yang parah, ada gak? Contohnya gimana tuh misalnya? Jadi kayak misalnya ada orang gitu, anak remaja atau apalah gitu yang galau. Terus dia galaunya tuh nyalakain orang lain. Kayak gitu ya. Wow. Iya. Nyari-nyari kerjaan gitu ya. Iya. Nah, ada itu kemarin itu di Pulau Mas Raya. Duh, Pulau Mas Masih lagi. Pulau Mas jam-jam lagi. 7 gitu kan, jam-jam 7 sore. Adalah rombongan anak-anak galau ini, ada yang anak nongkrong gitu. Tahu-tahu dibuk-timbukin, dipukul-pukulin. Wah. Akhirnya kan jadi rame, ribut, macet gitu. Oh alah, astaga. Oke. Jadi mungkin itu aja kali ya pengalaman bapak-bapak sekalian dalam menangani kenakalan remaja ya. Teman-teman makanya di rumah jangan pada nakal. Dengerin apa kata orang tua gitu. Jadi gunain waktu sebaik-baiknya buat kegiatan yang lebih bermanfaat gitu. Oke. Lanjut ke topik kedua. Nah, kita tuh bakal nanya tantangan pada saat mengatasi kenakalan remaja. Kalau tantangan terbesarnya itu biasanya apa sih Pak? Biasanya kan udah dinasihatin nih jangan pulang kemalaman, terus besoknya pulang malam lagi. Ada nggak kayak
tindakannya apa gitu. Ya kalau yang seperti itu biasanya, alhamdulillah sih selama ini kalau kami nasihati nggak terjadi pengulangan. Alhamdulillah. Jadi kalau yang nongkrong malam kita nasihati jangan nongkrong karena melakukan kerawanan, yang balap-balap motor juga kita sampaikan juga bahwa itu kebisingannya itu kan mengganggu warga sekitar juga, Iya. sama mengganggu pengguna jalan lainnya. Jadi ya dengan kita di situ kita sampaikan pemberitahuan bahwa yang mereka lakukan itu imbasnya tidak baik bagi yang lain. Ya alhamdulillah selama ini mereka tidak mengulangi lagi gitu. Jadi kadang memang itu beda orang lagi nanti kalau biasa yang begitu itu beda orang lagi. Beda-beda lagi. Ya jarang sekali sih kalau yang tidak kita nasihati terus ketemu lagi dengan kita, jarang sekali. Tapi rata-rata mereka alhamdulillah mau dengarkan dan melaksanakan apa yang kita sampaikan. Berarti efektif ya, langsung kena efek jerahnya tuh. Ya karena kita juga bicara langsung ke dia seperti kita sebagai orang tua kepada anak, kita kasih pemahaman bahwa hal yang dilakukan itu memang tidak baik, daripada merugikan diri sendiri dan orang tua, kan kasihan orang tuanya. Betul banget sih. Terus misalnya kalau misalnya nih kayak udah stubborn banget, kalau menurut orang tuh bilangnya stubborn, ada nggak kayak Pak Ipong atau Pak Eko sampai anterin ke rumahnya gitu? Pernah. Pak Ipong pernah. Karena pernah satu kasus itu tawuran jam 1 malam, sampai orang tuanya ditelepon nggak diangkat. Ya pokoknya kita ngubungin orang tuanya sampai RT RW nggak ada yang datang, ya akhirnya kita antar sampai ke sekolahnya, sampai ke kelurahannya gitu. Wah, effort banget. Ya tujuan kita kan biar berubah anak-anak yang gitu. Ya, pokoknya kalau orang tua susah dihubungi ya kita datengin sama anaknya, kita antar langsung ke orang tuanya. Jadi supaya orang tua juga tahu bahwa ini melakukan hal kenakalan ini, supaya orang tua juga lebih kontrol lagi. Iya benar. Kasian juga nanti kalau kita lepas sendiri tiba-tiba ke bawah temennya lagi, dia melanjutkan lagi kegiatannya. Oh iya. Kalau kita ketemu dengan orang tuanya kan biasanya langsung ada efek jerahnya Iya. lah. Tinggal orang tuanya nanti melanjutkan ya. Iya. Karena kan kadang ada anak-anak yang kayak gitu tuh alasannya karena kurang perhatian dari orang tua betul, kan ya. betul. Makanya ketemu orang tuanya langsung biar terbuka lebih ngerti lagi. Dan juga kadang memang kadang kita infokan ke sekolahnya juga, jadi di sekolahnya juga nanti ada perhatian khusus lagi lah yang seperti itu. Oke. Effort loh sampai datang ke rumah. Effort. Effort sampai ngomong ke Ya orang emang tua tugas aja. kewajiban kita begitu kalau yang dibilang. Terus Bahkan itu. pernah ada cewek, ini pelajar masih SMP Cewek? ya. Oh, Jam 3 pagi, jam 4 itu kami antar gitu. Oh, kenapa tuh Pak? Kok bisa Ya pagi gitu? mungkin dia habis jalan-jalan Hmm. ditinggal sama temennya di situ. Karena udah jam 4 ya kita antar lah. Iya, kasihan. kasihan. Oh, ditinggal. Kasian banget sih. Tapi effort lah sampai anterin kayak gitu. Jarang tahu. Ada yang nganterin sampai rumah malah nggak di depan gang doang. Kita harus ketemu orang tuanya kalau yang begitu. Iya. Oke. Ada lagi? Jadi, ada lagi Pak. Nah ini nih kita bakalan lanjut lagi ke topik yang ketiga. Nah di topik ini tuh sangat atraktif ya, karena ada beberapa pertanyaan yang bakal kita tanya menurut bapak-bapak sekalian. Iya, kita minta pendapat sih. Lebih minta pendapat. Ini loh Pak, yang lagi viral itu loh Pak, di sosial media yang dimasukin ke barak itu menurut Bapak gimana sih? Ya kalau itu kebijakan pemimpin masing-masing ya lah. Kalau Iya. kami sebenarnya nggak bisa menanggapi hal seperti itu. Hanya saja kebijakan itu ya kami mendukung kebijakan pemimpin pemerintahan. Supaya itu adalah memang tujuannya positif, ya baguslah kalau buat hal yang positif. Kayak emang ini sih kayak ada beberapa pelajar yang pulang langsung perbaikan sikap gitu, berubah langsung kayak menghormati orang tua.
Tapi ada yang beberapa siswa gitu, mereka kesadaran sendiri datang ke barak. Itu oke loh. Mau banget. Ya sebenarnya sih apa ya, kalau kita tuh di situ sebenarnya dilatih disiplin, bukan dilatih apa-apa, dilatih lebih teratur lagi gitu loh. Pola hidupnya. Nah, terlepas dari hal itu ya, makanya kalau yang kami rasakan dulu kan kami sendirilah ibaratnya sebelum jadi tentara itu kan ibarat apa ya, segalanya serba semaunya sendirilah. Kita jadi tentara, kita diatur pola cara memanajemen waktu, kapan harus bangun, menyiapkan kegiatan. Saya kira positifnya itu kita lebih teratur, berkegiatannya kita lebih teratur lagi. Oh, kayak produktif nggak sih? Ya, Iya. waktunya istirahat ya kita istirahat, waktunya olahraga apa kan. Kalau biasanya kita kan waktu malam itu malah pakai feeling, Iya. malam Main HP. Saya sih main HP. ya. Mabar. Mabar. Ya maksudnya di dalam situ mungkin mabar tidak dilarang, hanya saja mungkin waktunya. Jadi kita tidak hanya fokus di hal itu aja. Oh. Kurang lebih merubah itunya aja Pak. Tapi barak itu sebenarnya serem nggak sih Pak? Biasanya orang tuh pandangnya kayak ih, ketat banget. Takut anaknya Iya, kenapa-napa gitu. Takut Nggak anaknya. takut sebenarnya. Nggak takut, Itu kan Pak. merubah pola hidup kita kan biar lebih teratur, lebih disiplin lah. Apalagi nanti kalau mau daftar tentara lihat gitu, jangan takut. Oh iya. Bagus kok itu. Oke, Barak. Berat. Waktu itu ada yang viral lagi nih Pak. Jadi Banyak ya? ada anak yang dimasukin ke barak, tapi dia malah betah di situ. Karena katanya di rumah orang tuanya jarang merhatiin. Oh. Jadi Itu kalau di barak itu lebih ke jiwa kursa. Jiwa Bersamaan, kursa itu sama-sama. kebersamaan ya Oh. adik kakak, orang tua gitu. Jadi lebih cenderung kekeluargaan gitu. Jadi kayak mungkin si anak itu merasa lebih diperhatiin gitu kali ya. Oh. Oke. Ya kalau ada apa-apa kan bisa ngobrol sama teman di situ. Tempatnya kita berdekatan, sharing, malah asik sebenarnya kalau begitu. Tanpa HP lagi ya. Tanpa HP kan, kalau HP kita ngobrolnya Boleh. Oh, mereka nggak ada screen time gitu ya? Main HP gitu nggak ada? nggak tahu kalau yang itu. Kan saya bilang itu ada di polanya sana. Cuma yang kita bilang kan ibaratnya kalau di barak itu ya kan banyak juga dari pegawai-pegawai yang melaksanakan pelatihan bela negara. Kita contoh ke pelatihan bela negara yaitu kehidupannya bela negara itu ya kayak di barak, disiplin waktu dari mulai bangun sampai tidur itu kita terprogram struktur semuanya gitu. Jadi nggak berjalan sendiri-sendiri. Nanti pada saat keluar dari situ harapkan kita sudah terbiasa kegiatan apa ya asik lah pokoknya lah menurut saya sih. Oke. Enak ya? Gara mau ikut? Boleh lah coba. Boleh coba enak nggak? Kayaknya harus izin dulu sama orang. Ya. Barangkali kan mau ya gitu kan produktif, jadi nggak. Barangkali lu sih Jen. Oh, Biasanya yang ngomong yang mau nggak sih guys? tapi oke mau sih. Boleh, Wah. Pak Eko mungkin bawa lo langsung sih ke barat. Tanya mama dulu ya. Tapi contoh kegiatannya kan udah pernah kita laksanakan tahun kemarin salah satunya. Oh itu termasuk ya? Iya. Di sela-sela waktunya lah ibaratnya kita latihan berbaris. Oh berbaris, terus diajarin gitu ya? Iya. Tapi emang iya sih, waktu tahun lalu tuh kita bukan cuma belajar gerak jalannya doang, tapi memang Kompak, benar-benar harus kompak. kompaknya. Pokoknya semua deh harus disiplin juga ya, dari mulainya kapan, selesainya juga kapan gitu. Walaupun Seru sih. tapi memorable banget sih. Iya kan itu kita belajar juga nggak mengedepankan ego kita sendiri. Iya Iya. benar. Kalau PB kamu ego-ego sendiri, waduh nggak bisa ketemu tuh jalannya kanan kirinya kan. Iya. Nah, kita saling Kerjasama. menghargai kerjasama. Salah satunya itu. Wah, Sedikit saja sih dari. pikirannya banyak banget ya. Di wawancara ini merasa kita jadi lebih kompak sih, yang pas kelas 10 itu kompak banget. Iya kita jadi apa ya? Dia jadi nyatu gitu lah. Walaupun kita jalan di tempat sampai semenit kayak ada lebih dari 5 menit saya rasa. Emang ada 5 menit ya? Ada pas itu kan kita kalau belum kompak masih harus tetap. Oh iya jelasin iya lagi. iya. Masih inget banget saya. Memorable banget itu namanya. Tapi bagus loh terakhirnya tuh. Iya dong. Kelas 11 sekarang nih kita. Udah enggak lagi ya?
Udah nggak lagi. Udah nggak Serah lagi. terima lah sama adiknya. Serah Diajari terima. adik-adiknya kan? Iya, Iya. serah terima. Waktu itu sih kabarnya teman kita turun 2 kilo. Alhamdulillah. Sekarang mana dia? Tuhan. Sekarang lagi Sekarang sakit, dia lagi lagi masuk. sakit. Wah, mudah lekas sembuh lah. Oke. Oke. Jadi kita udah berada di penghujung podcast kali ini. Ya. Dan sebelum kita tutup podcastnya, ada beberapa permintaan dari kita. Pesan-pesan, Oh, pesan iya. dan kesan maksudnya Pesan buat dan teman-teman kesan. sekalian di rumah. Apalagi yang kayak mau keluar malam atau nggak diajak teman tawuran itu, ada nggak pesan-pesannya buat menghindari itu, kenakalan remaja untuk dihindari itu, ada nggak Pak? Dari Pak Ipong boleh? Kalau pesan saya sih, buat apa kalau nggak ada gunanya keluar malam? Mending kalian sama-sama kumpul bareng, belajar kelompok gitu. Tapi habis itu pulang langsung pulang, jangan kemana-mana. Tapi saya salut sama kelas ini, kompak dari dulu. Dulu dong. Salting. Apresiasi kecil. Oke. Kalau Pak Ipong gimana? Kalau saya, ya kita hindari hal-hal yang negatif. Sebagai pelajar, rajin-rajin belajar, tetap semangat menggapai cita-cita, jangan lupa berdoa. Itu aja, oke? Oke. God first guys. Pak, Oke. Terima kasih Ya. Pak buat hari Eko. luangin loh. Pak Eko dari TMI guys, tahun ini jauh loh, jauh banget. Macet guys. nggak sih tadi Pak? Oh, udah macet sih ya? Udah macet nih. Hah? Oke. Karena udah kalau jam kerja sana sini macet. Tapi kan memang saya hari-hari tugas ini, jadi ya tiap hari kesini. Sudah terbiasa. Asik. Pak God effortnya kesini lumayan loh. Makasih Pak Eko, Terima kasih. Pak Ipong buat kesempatannya di sela-sela kesibukannya mau datang ke sini. Gimana Nada? Ya, untuk mengedukasi kita semua supaya menggunakan waktu sebaik-baiknya ya, guys. Produktif. Supaya kita lebih produktif lagi. Oke. Jadi sampai sini aja podcast Kopi Sekolah pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga di-share ke teman-teman, orang tua, dan siapapun yang kalian kenal. Terima kasih buat Pak Ipong dan Pak Eko, dan terima kasih buat kru-kru kelas 11 DKV, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton di podcast Kopi Sekolah kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!